kita rasakan, terutama nikmat iman dan taufik serta hidayah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita di dunia ini dengan hidayah dan taufik serta kalimat tauhid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat-sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang selalu istiqamah di atas ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat sampai hari kiamat kelak. Fasalawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Ma'asyara al-ikhwa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang barakah ini kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam membahas atau membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, sebuah kitab yang luar biasa barakah ini, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, ya, yang dimana beliau menyebutkan beberapa hadis yang mulia dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau rangkum di dalam kitab beliau ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari kitab yang mulia ini. Ma'asyiral ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di hadis yang ke-14, ya. Hadis yang ke-14 dari sahabat Ibnu Mas'ud atau Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang mukmin, seorang muslim, ya, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan tiga perkara. As-sayyibu zani, yang pertama adalah as-sayyibu, ya, orang tua atau orang yang sudah menikah yang berzina. Wan nafsu bin nafsi, dan jiwa dengan jiwa. Wat tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya atau murtad. Al mufariqu lil jamaati, dan orang yang keluar atau meninggalkan jamaah kaum muslimin yang sah, atau memberontak dari jamaah kaum muslimin yang sah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini di dalam Kitabud Diyat, ya, dan Imam Muslim di dalam Kitabul Qasama wal Muharibin. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, para ikhwah yang rahmati Allah, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita akan keagungan atau begitu besarnya, ya, seseorang muslim di dalam agama kita. Bagaimana Islam begitu memuliakan seorang muslim. Hanya dengan ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia sudah menjadi status seorang muslim. Maka di dalam Islam seorang muslim sangat dimuliakan. Di dalam Islam seorang muslim sangat dimuliakan, ya, dan haknya sungguh luar biasa besar yang kita sesama muslim wajib menunaikannya. Maka ma'asyiral ikhwah yang rahmati Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak halal bagi kita untuk menumpahkan darah seorang muslim. Ya, tidak halal bagi kita untuk menumpahkan darah seorang muslim, ya, kecuali seorang muslim tadi terjatuh kepada tiga hal ini. Jadi hukum asalnya haram untuk ditumpahkan darahnya. Tetapi ketika seorang muslim ini jatuh ke dalam tiga dosa ini, maka yang tadinya haram menjadi halal untuk ditumpahkan, ya. Dan nanti kita akan jelaskan, ya, siapa yang
yang mengerjakan atau yang bertugas untuk melakukan hukuman ini, ya. Yang pertama adalah as-sayyibu az-zani. Ya, as-sayyibu di dalam bahasa Arab, as-sayyibu artinya adalah orang atau seorang muslim yang sudah merasakan jima secara syar'i dengan nikah yang sahih. As-sayyib itu adalah seorang muslim yang merasa atau yang sudah melakukan jima, berhubungan badan, ya, melalui nikah yang resmi atau nikah yang sah secara agama. Maka ini dikatakan as-sayyib. Nah, maka ketika as-sayyib ini, seorang muslim yang sudah menikah dengan secara sah ini melakukan perzinahan, maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Yang kedua adalah an nafsu bin nafsi. Maknanya adalah ketika seorang muslim dia membunuh jiwa muslim, ya, dengan sengaja dan tanpa sebab-sebab syar'i, maka seorang muslim yang membunuh ini halal darahnya untuk ditumpahkan juga atau dibunuh juga. Dan ini yang disebut di dalam agama kita al-qisas, hukuman qisas. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lainnya dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka atasnya dan Allah melaknat dia dan menyiapkan bagi dia adab yang sangat besar. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk al-qisasu fil qatla, ya, membalas pembunuhan dengan pembunuhan atau dibunuh, ya. Ketika seorang muslim membunuh muslim yang lainnya tanpa hak, maka wajib juga untuk dibunuh. Dan kita akan lihat nanti penjelasannya, ya, penjelasan secara terperinci. Nah, kemudian, ya, wattariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, artinya orang yang murtad dari agama Islam yang sudah dianut, kemudian dia tinggalkan dan berpindah agama, maka juga dihukum atau dibunuh, ya. Nanti apa alasannya kita akan coba lihat nanti, dan ada penjelasan secara terperinci. Dan yang kedua, yang berikutnya, dan ini juga bagian dari orang yang meninggalkan agama adalah al-mufariqu lil jamaah, keluar dari jamaah kaum muslimin yang sah. Ini juga harus diperangi dan dibunuh. Nah, masyara al-ikhwah yang rahmati Allah, disinilah menjelaskan kepada kita bagaimana hak seorang muslim begitu tinggi di dalam agama kita, sehingga Umar bin Al-Khattab mengatakan di dalam sebuah perkataan beliau, ya, laqatlu muslimin a'zamu 'indallahi min min hadimil Ka'bah atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Al-Khattab, ya, melihat Ka'bah, dan beliau mengatakan, sungguh engkau begitu besar keagungan engkau wahai Ka'bah di dalam agama kami ini, agama Islam ini. Tetapi demi Allah, kata beliau, kehormatan seorang muslim, darah seorang muslim jauh lebih besar dari kehormatanmu wahai Ka'bah. Ini menandakan kepada kita bagaimana kita sama muslim, ya, sangat diharamkan, bahkan itu merupakan dosa besar, sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa Allah langsung mengancam orang-orang yang membunuh, ya, kaum muslimin yang lain tanpa hak dengan ancaman masuk neraka jahanam, dan Allah akan melaknatnya, Allah murka kepadanya, dan Allah siapkan adab yang sangat besar untuknya. Nah, ini hadis yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
faedah dari hadis ini ma'asyiral ikhwah yang rahmati Allah adalah yang pertama, bagaimana ya hukum darah seorang muslim haram untuk kita tumpahkan, ya, haram untuk kita tumpahkan, dan ini telah ijma' para ulama, ya, ijma' yang sudah disepakati oleh Alkitab dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah sudah menjelaskan akan keharaman ini, dan ijma' para ulama yang lainnya. Nah, kemudian dari mana ini juga kita bisa simpulkan bahwa ya selain muslim maka hukum asalnya boleh ditumpahkan. Ini nanti tolong difahami ini baik-baik dulu ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Dari hadis ini menjelaskan bahwa darah seorang muslim hukum asalnya adalah haram untuk ditumpahkan. Berarti selain muslim itu boleh ditumpahkan, ya, kecuali 3 golongan dari orang non muslim tadi. Siapa mereka? Itu apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau, ya, man qatala mu'ahadan aw musta'manan aw dhimmiyan lam yarih raihatal jannah. 3 golongan dari orang non muslim atau kafir yang tidak boleh ditumpahkan darahnya adalah yang pertama mu'ahadan, ya, orang yang ada perjanjian antara kita dengannya. Mu'ahadan adalah orang kafir, orang non muslim yang memiliki perjanjian damai dengan kita kaum muslimin, maka haram untuk ditumpahkan darahnya, haram untuk dibunuh. Nabi SAW mengancam, dan ini termasuk dosa besar ketika seorang muslim membunuh mu'ahad, ya, orang kafir yang ada perjanjian dengan kita, ya, perjanjian damai dengan kita, ini termasuk dosa besar. Dan seorang muslim tadi akan terancam dengan neraka, ya. Mu'ahadan, sebagaimana yang terjadi antara Nabi SAW, ya, antara Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy. Ada perjanjian damai antara Nabi dengan orang-orang Quraisy di Hudaybiyah, ya, ketika Nabi ingin berhaji, ya, ke kota Mekah, tapi dilarang oleh orang-orang Quraisy, dilarang untuk tahun ini, tahun depan baru boleh haji. Maka Nabi SAW menerima perjanjian tadi, dan mereka tidak diperangi oleh Nabi SAW. Yang kedua adalah al-musta'man. Al-musta'man adalah orang-orang non muslim atau orang kafir yang meminta keamanan, ya, atau dalam istilah kita apa ya, minta perlindungan, ya, atau istilah bahasa apanya apa? Suaka, ya. Orang kafir yang minta suaka kepada negeri Islam atau negara orang-orang Islam. Maka orang-orang kafir yang seperti ini tidak boleh ditumpahkan darahnya atau dibunuh, nggak boleh, ya. Seperti, ya, orang-orang kafir yang datang, ya, untuk melakukan perdagangan, ya, tijarah, atau untuk berjual beli atau untuk bekerja ke negeri kita, maka darahnya haram untuk ditumpahkan. Sekalipun mereka itu adalah orang-orang yang muharabun, ya, lana, yang memerangi kita, Tapi kalau dia datang, ya, musta'man, minta perlindungan, minta suaka kepada kita karena dia ada bisnis mungkin atau ada pekerjaan yang dia kerjakan di negeri kaum muslimin, maka haram untuk ditumpahkan, sekalipun dia orang yang memerangi kita. Dan yang ketiga adalah az-zimmi, ya, az-zimmi itu adalah orang yang yaskunu ma'ana, mereka tinggal di negeri kita kaum muslimin, ya, kemudian mereka tersebut membayar upeti atau pajak kepada negara kita kaum muslimin, ya, maka mereka ini haram untuk dibunuh. Haram untuk dibunuh. Mereka datang ke sini, kemudian mereka membayar pajak, istilahnya uang keamanan kepada kita, maka haram untuk kita tumpahkan. Ya, ini makna zimmi, ya. Dan keharaman untuk kita keharaman ini berlaku sampai orang ini, ya, menyelesaikan
waktu tinggal dia di negeri kita dan dia tidak mau sudah tidak mau bayar upeti lagi. Artinya sampai dia benar-benar sudah tak mau lagi bayar upetinya, kemudian dia keluar, maka sampai itu ya dia haram untuk dibunuh. Ya, haram untuk dibunuh. Ini tiga golongan dari orang-orang non muslim atau kafir yang tidak boleh kita bunuh dan kita tumpahkan darahnya. Nah, kemudian ya, yang berikutnya ya, yang menyebabkan darah seorang muslim tadi dihalalkan untuk dibunuh adalah at-thayyibu az-zani. Ya, at-thayyibu az-zani. Dan ini ya seorang yang sudah menikah secara syar'i kemudian dia berzina, maka dibunuh. Ya, dibunuh dengan cara dirajam. Dengan cara dirajam. Rajam itu adalah dilempari dengan batu, ya. Dan perlu kita catat di sini, garis bawahi, hukum rajam adalah hukum yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, hukumnya. Ya. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlaku. Ya, ini berlaku. Ya. Di dalam sebuah perkataan Umar bin Al-Khattab mengatakan tentang hukum atau hukuman rajam ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan apa? Qala Umar bin Al-Khattab wa huwa jalisun ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq. Ya, Umar bin Al-Khattab suatu saat duduk ya di mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqq, dengan kebenaran. Wa anzala alaihil kitab, dan Allah telah turunkan Al-Qur'an kepada beliau. Fakana mimma unzila alaihi, dan adalah di antara yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ayatul rajam, ayat tentang rajam. Dahulu itu ada ayatnya. Ya. Qara'naha, dan kami membaca ayat itu, kata Umar bin Al-Khattab di dalam Al-Qur'an. Wa wa'ainaha, dan kami benar-benar memahaminya. Wa aqalnaha, dan kami faham maknanya. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun merajam, ya. Wa rajamna ba'dahu, dan kami pun menegakkan hukum rajam ini setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Fa akhsha, kata Umar, dan saya khawatir, in tala bin nasi zamanun, ya. Saya khawatir ketika masa ini telah berlalu jauh dari zaman masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yaqula qailun ma najidur rajam. Ada orang yang mengatakan kami ini enggak dapati di dalam Al-Qur'an ini ayat tentang rajam. Ya. Fayadillu bi tarki faridatin, dan mereka pun ya meninggalkan, sesat dengan meninggalkan kewajiban ini. Ya. Anzalallahu wa innar rajma fi kitabillahi haqqun. Dan ini kata Umar bin Khattab, sesungguhnya ayat rajam itu di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'anul Karim itu hak, benar adanya. Ala man zana, bagi yang berzina, idza ahsana, yang telah muhsan, ya, muhsan minar rijali wan nisa, dari laki-laki dan perempuan, idza qamatil bayyinah, apabila telah bukti-bukti itu telah jelas. Au kanal habal, atau ada ada saksi, ya. Awil i'tiraf, atau ada pengakuan. Hadis rawahu Muslim. Jadi di sini pun kita mengatakan bahwa hukum rajam itu benar adanya. Ya. Bahwa ayat rajam itu ada di dalam Al-Qur'an di awal-awal turunnya Al-Qur'an, tetapi ayat itu dihapus, sementara hukumnya tetap ada di dalam Al-Qur'an. Tetap ada hukumnya. Dan ini diantara bentuk Al-Qur'anul Karim, ada ayat yang ayatnya dinasakh, dihapus, tetapi hukumnya berlaku. Ada yang ayatnya dihapus dan hukumnya juga berlaku, ada.
Ya. Nah, para ikhwah yang rahmati Allah, ini menjelaskan kepada kita bahwa hukum rajam itu ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan itu tentu dengan syarat-syarat yang sangat ketat sekali. Sebagaimana yang disebutkan Umar bin Khattab di dalam perkataan beliau ini, syaratnya sangat ketat sekali. Ya, qamatil bayyinah, ada bukti yang jelas. Bukti yang jelas. Kemudian ada saksi, dan saksi yang berlaku untuk hukum rajam ini harus 4 orang laki-laki yang terpercaya. Dan ini disebutkan oleh para ulama syarat yang sangat susah untuk dipenuhi. Ada bukti, kemudian ada 4 orang laki-laki yang terpercaya yang melihat langsung. Disebutkan oleh para ulama, 4 orang ini benar-benar melihat kemaluan laki-laki itu masuk ke kemaluan perempuan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Kalau ada satu saja yang tidak, masih ragu, saya nggak jelas lihatnya, berarti batal hukumnya. Walaupun 3 orang ini melihat langsung, dan 4 orang ini langsung dihukum. Ini berat, ya. Jadi sangat berat sekali, ya, syarat-syaratnya. Dan kejadian-kejadian di zaman Nabi SAW, di mana Nabi merajam Ma'iz dan seorang wanita itu bukan karena terbukti terrealisasinya ini syarat ini, tetapi karena pengakuan dari Ma'iz dan wanita tadi. Ya, jadi sangat ketat sekali, dan ini menandakan kepada kita bahwa untuk menghukumi seseorang berzina itu sangat ketat, dan hukumannya itu bisa kembali kepada yang menuduh tadi. Walaupun yang 3 orang ini melihat, sementara 1 yang masih ragu, keempat-empatnya dihukum, dicambuk. Ya. Nah, jadi ma'asyiral ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah bagaimana Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa kita ini sangat berhati-hati sekali akan kehormatan kaum muslimin yang lainnya. Tidak boleh kita menuduh-nuduh sembarangan. Tidak boleh kita menuduh sembarangan. Walaupun kita melihat secara zahir, ya, atau kita melihat bahwa laki-laki ini atau seseorang ini bejat, boleh katakan bejat atau buruk perangainya, wanita ini buruk perangainya, tapi kita nggak boleh menuduh kalau kita tidak memiliki 2 bukti yang seperti ini. 4 orang yang melihat langsung dan kita bukti yang jelas, atau dia sendiri mengaku kepada kita. Ya, nggak bisa. Bahkan ketika seseorang tersebut pun mengaku kepada kita, kita juga harus ada cross checknya. Nggak bisa langsung kita terima pengakuan tersebut. Sebagaimana ya Ma'iz, sahabat Ma'iz radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi SAW, ya, mengaku dia telah berzina. Nabi abaikan. Ya, kemudian berikutnya, ya, datang lagi dia ngaku berzina, Nabi abaikan. Yang ketiga datang lagi, Nabi abaikan. Yang keempat baru dia datang dan Nabi SAW bertanya kepadanya, "Abika jununun? Apakah engkau ini gila wahai Ma'iz?" Kata dia, "Tidak." Maka Nabi SAW bertanya kepada kaumnya, "Apakah kalian melihat ada penyakit gila ini ada pada Ma'iz?" Kata mereka, "Tidak." Ya, kemudian Nabi SAW mengutus seorang laki-laki melihat kondisinya. Laki-laki ini pun mengatakan, "Ya Rasul, Ma'iz ini sehat-sehat saja, nggak ada kelainan-kelainan dari dirinya." Ya, maka barulah Nabi SAW merajam Ma'iz radhiyallahu taala anhu. Merajam Ma'iz radhiyallahu taala anhu, dan para sahabat pun merajamnya. Ya. Dan ketika ditegakkan hukuman seperti ini, maka itu adalah bagian dari hukuman beliau, ya, di dunia ini, dan insyaallah Allah akan mengampuni dia di kemudian hari. Karena dengan itu dia disebutkan oleh para ulama adalah bagian dari taubatnya yang nasuhah. Maka urusannya kita serahkan kepada Allah. Jelas dengan itu semua Allah telah memberikan hukuman kepada dia di dunia ini. Nah,
Kemudian ada mungkin sedikit permasalahan di dalam kita. Bukankah di dalam sebuah hadis Nabi SAW menganjurkan kita ketika kita membunuh itu harus membunuh dengan cara yang terbaik? Benar atau tidak? Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian ingin membunuh, ya, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kitab hadis yang sahih. Nah, bagaimana kita mempraktekkan pembunuhan secara baik ini dengan rajam? Bukankah rajam itu dilempari dengan batu, ya? Dan kalau kita lihat ketika dilempari dengan batu, ya, nggak langsung mati, ya. Akan sedikit kita melihat dia akan merasa kesakitan. Bukankah ini bentuk berlawanan dengan hadis ini? Kita katakan tidak, ya. Karena al-ihsanu fil qatla, kata para ulama, ya, berbuat baik kita di dalam melakukan melakukan pembunuhan itu, membunuh itu dengan baik itu apabila muwafaqatu asy-syariah, apabila sesuai dengan syariat, ya. Jadi yang harus kita pahami bahwa ketika hukuman itu sesuai dengan syariat yang diajarkan Islam, maka itulah yang terbaik. Walaupun mungkin akal kita tidak bisa menerimanya, maka disinilah, ya, peran iman kita itu dipertanyakan, ya. Peran keimanan kita itu harus dipertanyakan di sini. Ketika kita melihat, kok secara logika kita nggak masuk akal ini, maka disinilah keimanan kita itu dipertanyakan, masyarakat ikhwah. Makanya kalau agama ini kalau kita mengandalkan akal pikiran, kadang nggak masuk dengan pikiran kita. Maka sebagai seorang muslim, ya, kita ketika Allah mewajibkan hukum rajam, ya, kita kesampingkan akal pikiran kita. Oh, ini nggak logik nih, nggak bisa. Oh, masa iya dilempari sampai batu? Ya, kesakitan lah dia. Sementara Islam mengajarkan ini. Oh, ini nggak bisa nih diterima nih. Sehingga apa? Kita tinggalkan hukum rajam ini. Dan ini yang terjadi saat ini. Kebanyakan kaum muslimin lebih mengedepankan akal fikirannya di dalam menimbang baik atau tidaknya syariat. Dan ini nggak benar. Sehingga ketika akal fikirannya bisa menerima secara logik, baru dia menerima aja syariat ini. Kalau tidak, maka tinggalkan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan sebagaimana yang kita katakan tadi, akhsha an intala zaman, saya khawatir ketika zaman ini semakin jauh, ya, dari zaman Nabi Muhammad SAW, manusia akan mengira bahwa hukum rajam ini nggak ada di dalam agama ini. Ini kekhawatiran Umar bin Khattab. Karena kenapa? Ya karena itu tadi, hukum rajam ini secara logik nggak sesuai dengan akal pikiran kita manusia. Maka disinilah peran keimanan yang harus kita lakukan. Iman kita yang begitu kuat kepada Allah. Kita lihat bagaimana para sahabat. Terkadang hukum syariat itu terkadang sangat bertentangan dengan akal sehat mereka. Tapi ketika mereka berhadapan dengan perintah Allah dan Rasulnya, ya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami mentaati. Maka ini diantara contoh ma'asyiral ikhwah yang rahmati Allah, bahwa di dalam kita menjalankan syariat Islam, nggak perlu kita timbang-timbang dengan akal pikiran kita. Kalau sudah berhadapan dengan syariat Islam, ya, akal pikiran kita, ya, kecerdasan kita itu campakkan, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya, karena akal pikiran ini terbatas dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatunya. Nah, jadi ini diantara penjelasan tentang bagaimana kita menggabungkan hadis idza qataltum fa ahsinul qitlah dengan hadis ar-rajam ini atau ayat hukum rajam ini. Nah, kemudian, ya, masih berkaitan dengan masalah zina ini, ya, bagaimana cara kita, ya, ini kembali kita ulang, bagaimana cara kita bisa menentukan seseorang berzina itu dengan beberapa hal. Yang pertama adalah dengan syahadatu arba'ah rijal, ya, persaksian 4 orang laki-laki yang kita percayai. Mereka lihat secara ayanan dengan mata kepala mereka sendiri, ya. Nah, kemudian
Yang kedua dengan cara ya pengakuan dari seseorang tadi bahwa dia melakukan berzina. Nah, kemudian baru oh gitu. Baik. Ini lagi. Kemudian yang berikutnya adalah tentang Sayyibuz zani an-nafsu bin nafsi, an-nafsu bin nafsi. Ya, seseorang jiwa dengan jiwa. Ketika seorang muslim membunuh ya jiwa tanpa hak, seorang jiwa muslim yang lainnya tanpa hak, maka dia juga wajib dibunuh. Nah, dan ini juga ada syarat-syaratnya, ya. Syarat-syarat berlaku hukum qisas ini ada, ya. Tidak tidak secara mutlak, ya, perbolehkan, tapi ada syarat-syarat sahnya. Yang pertama adalah ya mukafian lahu fid din. Dia ini sama-sama agamanya sama, artinya sama-sama muslim. Yang membunuh muslim, yang dibunuh pun muslim. Dari sini keluar hukum bahwa ketika seorang muslim yang membunuh non muslim, ya, walaupun tadi kita kembali ke hukum asal tadi, ya, kalau itu non muslim ini muahad, musta'man, kemudian zimmi, tetap dia mendapat dosa besar. Ya, tapi ketika seorang muslim membunuh non muslim, maka di dalam agama kita itu tidak ditegakkan qisas. Kenapa? Ya, karena disebutkan di dalam perkataan beliau bahwa al-Islam ya itu jauh lebih mulia daripada non Islam. Lah, kok sekali dong agama Islam seperti itu? Ya seperti itulah agama kita. Bukan kita dengan hal ini mohon difahami benar-benar ya. Sehingga jangan kita juga dengan salah memahami hadis ini salah memahami hadis ini, ya. Karena Islam jauh lebih mulia daripada kafir. Dan ini bukti nyata. Karena memang Islam adalah seseorang yang tunduk patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kenapa mereka menjadi terhina? Ya karena mereka tidak mau tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya yang menciptakan mereka. Betapa banyak kemuliaan yang mereka rasa secara tanda kutip, yang kemuliaan, harta dan segala macam nikmat yang Allah berikan selaku penciptanya. Tapi mereka durhaka kepada Allah, maka nggak ada ya kemuliaan mereka ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim karena dia menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak tidak menduakan Allah di dalam beribadah, ya, mereka adalah orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan inna dina 'indallahil Islam. Ya, di sisi Allah agama itu hanya Islam, enggak ada yang lainnya. Nah, kemudian jadi itu syarat yang pertama, sama-sama muslim. Yang kedua, mukafi'an lahu fil hurriyah, sama-sama orang merdeka, sama-sama merdeka. Ya, kalau satu yang membunuh merdeka, yang dibunuh budak, maka tak berlaku hukum ini. Ya, tak berlaku hukum ini. Kemudian yang ketiga, ya, dua ya, sama-sama dua. Kemudian yang kedua yaitu sama-sama merdeka, ya. Yang pertama tadi sama-sama agamanya sama, kemudian yang kedua sama merdeka, ya. Maka keluar hukum dari itu semuanya bahwa ketika seorang muslim yang membunuh seorang muslim, ya, sama-sama merdeka, ya, tanpa hak dia membunuhnya, sengaja dan tanpa hak, maka ditegakkan hukum qisas atas dirinya.
Nah, dan yang memberlakukan ini, hukuman ini semuanya adalah waliul amr kita, para pemerintah kita. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga itu syaratnya adalah talabu al-wali, ya, bil qisas, atau walinya yang terbunuh ini meminta dikisos. Artinya kalau walinya ini mengatakan kami nggak terima, dia wajib dibunuh, maka wajib dikisos. Tapi kalau walinya mengatakan kami maafkan dia, maka walaupun dia membunuh muslim, yang dibunuh muslim, dia sama-sama merdeka, maka nggak ditegakkan hukum kisos. Nah, kemudian ada satu permasalahan, ya, disebutkan oleh beliau di sini, apa hukumnya kalau seandainya yang membunuh itu orang tua, yang membunuh anaknya? Apakah ditegakkan hukum kisos ini? Ya, di sini ada sedikit perbedaan di antara para ulama, pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan tidak, ya, tidak berlaku hukum kisos, karena dalam sebuah hadis beliau berdalil sebuah hadis, ya, kata Nabi SAW, la yuqtalul walidu biwaladihi, ya, orang tua itu tidak dibunuh karena dia membunuh anaknya. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, ya sama, tetap berlaku hukum kisos atas orang tua tadi. Ya, apa dalil mereka? Mereka mengatakan yang pertama, ya, keumuman hadis ayat yang kita sebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya, secara umum maknanya siapapun itu, mau orang tua yang membunuh anaknya, tetap berlaku hukum ini. Kemudian beliau pendapat yang kedua ini membantah hadis yang disebutkan oleh pendapat yang pertama tadi, bahwa hadis itu adalah hadis yang dhaif, yang lemah, yang tidak bisa kita mengambil hukum dengannya. Dan ini adalah pendapat yang rajih, yang terkuat, bahwa ketika orang tua membunuh anaknya, ya, tanpa hak, maka ini juga berlaku hukum kisos baginya. Nah, dan juga ini sebagaimana pengumuman hadis Nabi SAW, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, ya, jiwa dengan jiwa. Nah, taib. Kemudian yang berikutnya, di antara hal-hal yang diperbolehkan kita untuk menegak atau membunuhnya, yaitu adalah at-tariku lidini, yang murtad dari agamanya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, yang mengatakan juga, man baddala dinahu faqtuluh, ya, barang siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah. Ya, bunuhlah. Ya, dalam permasalahan ini juga disebutkan oleh para ulama, apakah orang yang murtad dari agamanya ini sebelum kita bunuh, tegakkan hukuman bunuh ini, apakah kita mesti minta dia untuk bertaubat terlebih dahulu? Ya, di sini para ulama menyebutkan ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan iya, kita wajib minta dia untuk bertaubat dulu. Mau nggak dia kembali lagi dengan Islam? Ya, mau nggak dia lagi? Kalau dia mau kembali ke Islam, maka nggak berlaku. Ya, nggak berlaku. Dan di dalam ini juga kita harus melihat secara jelas, apakah orang ini kembalinya masuk Islam lagi, ya, serius atau tidak. Kalau serius kita melihat dia ini kembali ke Islam, ya, maka nggak berlaku. Tapi kalau hanya main-main, karena dia takut dibunuh saja gitu kan, main-main, sementara nyatanya mereka juga murtad juga, ya, hanya secara zahirnya saja mereka ini main, maka ini tetap diberlakukan hukuman kisos tadi. Ini. Yang kedua, pendapat para ulama tidak perlu. Kalau sudah murtad dari agamanya, bunuh aja langsung. Ini. Dan ini pendapat kedua, karena mereka berdalil dengan hadis ini secara zahir mengatakan, umumnya mengatakan demikian, yang mengubah agamanya perangi atau bunuh dia. Nah, kemudian
Di sini juga ada pembahasan yang sangat luar biasa disebutkan oleh para ulama di sini, bahwa apakah bahwa orang yang murtad dari agamanya ini ada juga terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yang taubatnya diterima. Kita minta taubat kita suruh dia bertaubat terlebih dahulu. Ya. Nah, ada yang bisa diterima taubatnya, ada yang tidak bisa diterima. Ya. Siapa yang orang yang murtad yang tidak bisa diterima taubatnya? Yaitu orang yang mencela Allah, mencela Rasul, mencela kitabullah, mencela syariat Islam atau syariat yang jelas di dalam agama Islam. Maka orang-orang yang seperti ini tidak tidak diterima taubatnya. Ya, tidak terima taubatnya. Terutama sekali adalah orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak diterima taubatnya. Di sini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad, hak Nabi itu sangat besar. Kita nggak boleh menghinakan beliau, apalagi mencela beliau, ya, apalagi mencela syariat beliau, nggak boleh. Nabi Muhammad SAW kemuliaannya, ya, berlaku kepada kita dan keagungannya berlaku untuk kita kaum muslimin, baik yang ketika beliau masih hidup, walaupun dan setelah kematian beliau, wafat beliau, berlaku kepada kita semua. Nggak boleh kita celah, nggak boleh kita hinakan, haram hukumnya. Nah, kemudian, ya, lah bagaimana kalau seandainya kita katakan bahwa orang yang murtad ini tidak bisa diterima taubatnya, sementara Allah mengatakan qul ya at-taubatu tahdimu ma qablaha, kata Nabi sallallahu, bahwa taubat itu menghanguskan dosa sebelumnya. Ya, itu tadi kita lihat. Karena dosa mencela Rasulullah sallallahu, ya, itu besar, dan terkadang Nabi Muhammad SAW mungkin, ya, kita nggak tahu apakah Nabi Muhammad memaafkan dia, ya, memaafkan dia, sementara Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terkadang bisa memaafkan seseorang, ya. Maka berlaku juga bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menerima taubat seseorang dengan dia benar-benar taubat kepada Allah, ya, ketika dia murtad, ya, keluar dari agama Islam, ya, itu urusan hal tersebut kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang berhak untuk menentukan apakah seseorang tersebut diterima taubatnya atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir, di antara hal yang membolehkan kita untuk menghukum atau membunuh seseorang adalah al-mufariqu lil jamaah, yang keluar memberontak dari jamaah kaum muslimin. Ya, ketika ada pemerintah kaum muslimin yang sah, kemudian ada kaum muslimin yang lain memberontak atau keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah dari kaum muslimin ini, maka mereka wajib dibunuh. Maka wajib dibunuh, diperangi, ya, wajib diperangi. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok kaum mukminin yang saling berperang, maka pertama sekali yang harus dilakukan adalah apa? Fa aslihu bainahuma, ya, damaikan mereka. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau seandainya salah seorang dari kelompok kaum muslimin ini baghat, memberontak, ya, atas yang lainnya yang sudah sah, maka faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila Allah, maka perangilah mereka sampai mereka kembali kepada ketaatan mereka kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Nah, di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim ketika haram bagi mereka untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin yang sudah sah,
ya, baik secara agama sahnya ataupun secara hukum negara tadi, maka haram bagi kita untuk memberontak. Dengan apapun cara bentuk kita memberontak tadi, nggak boleh. Ya, memberontak dan perlu ketahui bahwa pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, ya, selama mereka tidak melarang kita menegakkan syariat Islam, ya, maka keburukan lebih besar dari manfaatnya. Keburukannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Selagi kata Nabi SAW, selagi mereka pemimpin kita kaum muslim, orang-orang muslim ini tidak melarang kita menegakkan syariat kita, maka haram bagi kita memberontak. Haram bagi kita untuk memberontak. Walaupun banyak di sana sini kezaliman yang mereka lakukan. Sehingga kata Nabi SAW, kezaliman itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara hak kita kepada pemimpin yang sah adalah untuk taat, kewajiban untuk taat. Ya, dan itu adalah sesuatu yang akan Allah tanyakan kepada kita kaum muslimin. Bukan kezaliman yang mereka lakukan yang akan ditanyakan oleh Allah, tapi bagaimana sikap kita